Salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema pertobatan sejati. Bacaan Alkitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat 10. Dan sebagai teks introitus Yakobus pasal 2 ayat 24. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup umat manusia tidak ada satupun yang luput dari kegagalan. Setiap orang cepat atau lambat akan berhadapan dengan pilihan-pilihan yang menentukan arah hidupnya, seperti memilih taat atau menyimpang, setia atau berpaling, hidup dalam kehendak Allah atau mengikuti keinginan diri sendiri. Sejarah manusia, bahkan sejarah umat Allah sendiri adalah sejarah jatuh bangun dalam relasi dengan Tuhan. Namun kabar baiknya, Alkitab tidak hanya berbicara tentang kejatuhan, melainkan juga tentang pemulihan. Firman Tuhan hari ini menyingkapkan kepada kita satu tema yang sangat mendasar dalam kehidupan iman, yaitu pertobatan sejati. Saudara, pertobatan bukan sekadar penyesalan emosional, bukan pula sekadar pengakuan di bibir, melainkan sebuah perubahan hidup yang nyata dan berkelanjutan. Melalui Ulangan 30 ayat 1 sampai 10 kita melihat panggilan Allah kepada umatnya untuk kembali kepadanya dengan segenap hati. Dan melalui teks introitus dari Yakobus 2 ayat 24, kita diingatkan bahwa iman yang sejati selalu diwujudkan dalam perbuatan nyata. Kedua bagian bacaan firman ini saling melengkapi dan mau menegaskan bahwa pertobatan sejati tidak berhenti pada kata-kata, tetapi tampak dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mari sama-sama kita merenungkan makna pertobatan sejati ini sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Pertama, pertobatan sejati dimulai dari kesadaran akan dosa dan akibatnya. Dalam Ulangan 30 ayat 1 berkata, apabila segala berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu datang atasmu, dan kamu sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau kamu. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati diawali oleh kesadaran. Bangsa Israel mengalami pembuangan bukan karena Allah tidak setia, melainkan karena mereka melanggar perjanjiannya. Kesadaran akan dosa tidak muncul dalam kenyamanan, saudara, melainkan seringkali lahir dalam penderitaan, dalam kegagalan, dan konsekuensi pahit dari ketidaktaatan. Demikian pula saudara dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami jalan buntu agar kita berhenti dan bertanya, di mana aku telah menyimpang dari kehendak-Nya. Tanpa kesadaran akan dosa saudara, tidak akan pernah ada pertobatan yang sejati, saudara. Pertobatan sejati menuntut kejujuran di hadapan Allah, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan
kerendahan hati untuk menerima bahwa kita membutuhkan anugerahnya. Yang kedua, pertobatan sejati berarti kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat 2 dari Ulangan pasal 30 menegaskan, juga kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik kamu maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Perhatikan saudara, bahwa Tuhan tidak menuntut pertobatan yang setengah-setengah. Allah tidak berkenan pada pertobatan yang hanya bersifat ritual, formalitas, atau sekadar rutinitas keagamaan. Yang dikehendaki Tuhan adalah hati yang kembali, hati yang sungguh-sungguh rindu untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara, pertobatan sejati berarti perubahan arah hidup. Jika sebelumnya manusia berjalan menjauhi Allah, kini dia berbalik dan berjalan menuju Allah. Ini mencakup perubahan cara berpikir, perubahan nilai, dan perubahan orientasi hidup. Pertobatan bukan hanya berhenti dari perbuatan dosa saudara, tetapi juga mulai hidup dalam ketaatan. Ketiga, pertobatan sejati mengundang pemulihan dari Allah. Ayat 3 sampai ayat 5 menggambarkan janji Allah yang luar biasa. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbelas kasihan, saudara. Ia bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan. Pembuangan bukan akhir cerita. Ketidaktaatan bukan titik final. Selama masih ada pertobatan, selalu ada pengharapan. Pemulihan yang Tuhan kerjakan tidak selalu sama bentuknya bagi setiap orang. Tetapi satu hal yang pasti, Allah sanggup mengubah kehancuran menjadi berkat. Pertobatan sejati membuka pintu bagi karya Allah yang memperbarui hidup manusia, baik secara rohani, emosional, maupun relasional. Yang keempat, saudara, pertobatan sejati menghasilkan ketaatan yang nyata. Di ayat 8-10, Musa menegaskan bahwa umat yang bertobat akan mendengarkan suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Disinilah hubungan erat antara pertobatan dan perbuatan nyata menjadi sangat jelas. Hal ini sejalan dengan Yakobus 2 ayat 24 yang menegaskan bahwa iman yang sejati tidak dapat dipisahkan dari perbuatan. Pertobatan sejati bukan hanya pengakuan iman, tetapi iman yang hidup dan bekerja. Ketaatan bukan syarat untuk mendapatkan kasih Allah, saudara, tetapi bukti bahwa kasih Allah telah bekerja dalam hidup kita. Jadi, jika seseorang mengaku bertobat tetapi hidupnya tidak berubah, jika ia mengaku percaya tetapi tidak menunjukkan buah iman, maka pertobatan itu patut dipertanyakan. Pertobatan sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Kasih, keadilan, kerendahan hati, dan tentunya
ketaatan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan sejati adalah anugerah tapi sekaligus panggilan. Anugerah karena Allah sendiri yang membuka jalan kembali kepadanya. Panggilan karena manusia harus merespons anugerah itu dengan ketaatan dan perubahan hidup. Karena itu Ulangan 30 ayat 1-10 ini mengingatkan kita bahwa seberapa jauh pun manusia tersesat, jalan kembali selalu terbuka. Dan Yakobus 2:24 menegaskan bahwa jalan kembali itu harus nyata dalam perbuatan, bukan hanya dalam pengakuan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak berhenti pada penyesalan, tetapi melangkah dalam pertobatan sejati. Pertobatan yang mengubah hati, memperbarui hidup, dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam pertobatan sejati, sehingga hidup kita menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.